Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Akamedia. Kali ini kita akan membahas mengenai domain dan hosting. Nah, dua hal ini merupakan komponen penting ya untuk website, dimana jika kita ingin membuat website atau kita ingin membangun website, tentunya kita harus menentukan domain dan hosting kita. Ya, langsung saja, apa sih domain? Apa sih hosting itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita analogikan nih seperti ini. Ya, anggaplah ada si A yang ingin menjual barang-barang dagangannya. Nah, si A ini menjual berbagai macam ya barang dagangan, namun dia tidak punya tempat nih untuk menyimpan dagangannya. Dia tidak punya tempat untuk menjajakan barang-barang yang akan dia jual. Nah, akhirnya si A punya ide. Dia ingin menyimpan barang dagangannya di rumah. Nah, dari sini bisa kita analogikan bahwa barang-barang yang dia jual itu seperti informasi atau data yang akan kita tampilkan di website. Sedangkan rumah ini adalah hostingnya atau tempat penampungan data dan informasi yang kita tampilkan nantinya di website. Ya, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, bagaimana jika banyak rumah, sedangkan si pembeli, calon pembeli, belum tahu nih rumah yang tempat kita berjualan yang mana? Nah, maka dari itu ada satu hal penting yang diperlukan supaya pembeli mengetahui rumah kita ada di mana, tempat dagangan kita ada di mana. Ini dia, yaitu alamat. Nah, dengan adanya alamat ini, maka calon pembeli kita tidak akan kebingungan atau kesusahan dalam mencari rumah kita yang digunakan untuk menjual barang-barang dagangan kita. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa setiap alamat mewakili satu rumah ya. Jadi misal rumah yang paling kiri itu mempunyai alamat A, rumah yang tengah mempunyai alamat B, dan yang paling kanan mempunyai alamat C. Nah, dari sini si pembeli tidak akan salah rumah lagi. Bisa kita simpulkan bahwa hosting itu adalah rumahnya, sedangkan domain itu adalah alamatnya. Nah, ini berlaku untuk masing-masing rumah. Artinya setiap hosting pasti memiliki satu domain. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, namun ada beberapa hostingnya ini cukup besar ya. Kapasitasnya besar, servernya juga terdiri dari banyak server ya, data centernya. Nah, ini memiliki berbagai macam domain. Tidak hanya satu, namun bisa lebih. 1, 2, 3 atau lebih domain dalam satu hosting. Nah, kebanyakan untuk yang model sekarang seperti itu kawan-kawan. Untuk hostingnya hanya satu, sedangkan domainnya banyak. Oke, nah ini dia. Hosting itu merupakan server ya. Jadi servernya ini server khusus dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan tentunya ya. Nah, di sini ada domain. Nah, domain ini seperti yang kita bahas tadi. Domain ini adalah alamat. Nah, seperti yang biasa kita tahu, misal akachannel.com, seperti itu ya contohnya, atau youtube.com, facebook.com, atau simple.net. Nah, contohnya itu adalah domain atau alamat. Nah, untuk masing-masing domain tentunya ada yang berbayar dan ada yang gratis untuk pembuatan domainnya ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini hosting ada dua macam ya, ada yang gratis dan berbayar. Untuk yang gratis, kita tinggal pakai aja tanpa ada biaya bulanan maupun tahunan. Nah, tentunya ini sangat terbatas ya fungsinya. Misalkan saja jumlah, Blogspot, ataupun WordPress. Nah, untuk yang Blogspot dan WordPress, ini sudah satu paket dengan domainnya. Blogspot tentunya dengan domain namanya .blogspot
wordpress.com. Untuk yang WordPress pastinya alamatnya .wordpress.com. Nah, untuk yang depannya misal nama kita sendiri nih, misal akchannel.blogspot.com. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang hosting berbayar sendiri, tentunya ada berbagai macam pihak penyedia untuk menyediakan hosting server berbayar. Selanjutnya adalah hosting yang berbayar. Nah, seperti contoh, misal ada beberapa penyedia hosting, ada Niagara Hoster, ada ID Web Host, maupun Jagoan Hosting. Nah, tentunya mereka menawarkan paket-paket yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misal, contohnya kita hanya ingin menampilkan profil perusahaan kita ya. Nah, tentunya resource-nya juga nggak terlalu besar untuk storage-nya sendiri ataupun untuk spek dari server. Cukup yang dibutuhkan saja. Nah, namun ada beberapa kebutuhan yang mengharuskan kita untuk menggunakan resource atau spesifikasi server yang lebih besar. Nanti akan kita bahas di video berikutnya mengenai hosting ini. Oke, selanjutnya untuk domain. Nah, seperti yang kita bahas tadi, untuk domain itu adalah alamat dari hosting kita. Nah, tujuannya untuk supaya calon pembeli atau calon pengunjung website kita mengetahui nih alamat dari hosting kita, di mana hosting kita itu berisi data dan informasi yang akan kita sampaikan ke calon pengunjung. Nah, sama seperti yang hosting, ada domain yang gratis maupun yang berbayar. Seperti yang contohnya tadi, untuk yang gratis sudah satu paket ya dengan hosting seperti WordPress, Blogspot, Joomla maupun hosting-hosting lainnya. Nah, kemudian untuk yang berbayar tentunya juga ada penyedia yang sudah menjual atau memberikan layanan hosting yang sifatnya bulanan bahkan tahunan. Nah, tentunya juga domain ini ada persyaratan yang harus kita penuhi ya untuk pembuatannya. Nah, jika teman-teman ingin membuat website, tentunya harus mempersiapkan dua hal ini ya, untuk yang hosting maupun domainnya. Jika untuk menggunakan hosting yang gratis, teman-teman bisa memakai WordPress. Nah, untuk domainnya, tapi bisa kita custom nih domainnya. Jadi belakangnya tidak harus .wordpress.com. Kita bisa membeli hosting berbayar agar nama website kita mudah dikenal orang-orang. Nah, kita bisa menggunakan jasa layanan dari penyedia hosting nih. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi tidak semuanya harus gratis, hostingnya gratis, domainnya gratis, ataupun hostingnya berbayar dan domainnya berbayar. Kita bisa kombinasikan nih antara hostingnya berbayar dan domainnya gratis ataupun sebaliknya. Oke. Ya, ini adalah tempat hosting ya. Jadi hosting itu terdiri dari kumpulan server-server yang dikumpulkan dalam satu ruangan nih. Nah, ruangannya itu disebut data center. Tentunya data center ini harus sesuai ya dengan standar internasional seperti suhu ruangannya, tempat penyimpanannya seperti apa, perawatannya seperti apa, dan sebagainya. Agar data-data kita, segala macam informasi ataupun aplikasi yang akan kita tanamkan di data center ini tidak mudah rusak. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Sekian penjelasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.